Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Erwin Dasyat. Pertemuan kali ini kita akan membahas turunan trigonometri. Adapun konsep mudahnya, yang pertama turunan sin itu adalah cos, turunan cos itu adalah min sin, turunan tangen itu adalah sekan kuadrat, turunan kotangen itu adalah min kosek kuadrat. Turunan sekan adalah sekan tangen. Turunan kosek adalah min kosek kotangen. Berarti di sini adalah dilihat positif negatif, positif negatif, positif negatif. Maka konsep dasar turunan ini harus benar-benar kita kuasai untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan turunan trigonometri. Saya ulangi sekali lagi, turunan sin cos, turunan cos min sin, turunan tangen sekan kuadrat, turunan kotangen min kosek kuadrat, turunan sekan tangen, turunan kosek min kosek kotangen. Selanjutnya kita akan selesaikan contoh soal nomor 1. Bagaimana turunan untuk contoh soal nomor 1? Fx sama dengan sin 6x. Berarti f aksen, ini lambang turunan, sama dengan. Untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini berarti ada dua fungsi. Yang pertama adalah sin 6x, ini nanti kita turunkan. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi 6x, ini adalah yang kedua. Maka kita bisa selesaikan, sin itu turunannya adalah cos. Jadi turunan sin 6x itu adalah cos 6x. Selanjutnya yang kedua, turunan 6x itu adalah 6. Maka 6 ini tidak bisa dikalikan dengan 6x. Kenapa tidak bisa? Karena 6x ini bagian dari cos. Maka 6 ini kita letakkan ke depan sini. Maka hasilnya jadi 6 cos 6x. Untuk soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Fx sama dengan sekan 4x. Berarti kita bisa turunkan f aksen x. Ini juga ada dua fungsi. Yang pertama adalah turunan sekan 4x. Yang kedua adalah turunan dari 4x. Berarti turunan sekan, ini turunan sekan. Turunan sekan adalah sekan tangen. Berarti di sini kita bisa tulis sekan 4x tangen 4x. Selanjutnya yang kedua, turunan 4x. Turunan 4x itu adalah 4. Maka hasilnya ini letakkan di depan menjadi 4 sekan 4x tangen 4x. Hasil contoh yang kedua. Selanjutnya contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, kita bisa buat pemisalan seperti ini. Fx itu misalkan sama dengan A, U, pangkat N. Maka turunannya itu adalah N, A, U, N dikurang 1. Di mana U itu adalah fungsi. Berarti di sini ada 3 yang harus kita turunkan. Yang pertama adalah pangkatnya, ini yang pertama. Yang kedua adalah ini, cos 2x tambah 6, ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah turunan dari 2x ditambah dengan 6. Ini yang ketiga. Maka turunannya adalah 3 berarti 3 cos. Berarti pangkatnya itu, lihat ini dikurang dengan 1, pangkat 2. Tetap ditulis 2x ditambah dengan 6. Lalu turunan cos itu adalah min sin 2x tambah dengan 6
Selanjutnya turunan 2x ditambah 6, itu adalah 2. Selanjutnya f aksen x itu sama dengan, ini minus kita pindahkan ke sini, berarti minus 3 dikali dengan 2 cos 2x ditambah dengan 6, ini cos kuadrat menjadi seperti ini, dipecah cos 2x tambah 6 dikali dengan, saya tulis di bawahnya, berarti sin 2x tambah 6. Selanjutnya, saya ingatkan lagi, identitas dari sin 2a. Itu sama dengan 2 sin a cos a. Berarti 2 sin a cos a itu sama dengan ini. 2 cos, anggap yang 2x tambah 6-nya ini adalah a, berarti ini sin 2x tambah 6-nya ini adalah a. Maka hasil turunannya menjadi f aksen x sama dengan minus 3 sin, yang ini sin 2a, berarti 2 dikali dengan 2x, 4x, 2 dikali dengan positif 6, berarti tambah dengan 12. Cos 2x ditambah dengan 6. Inilah hasil untuk soal nomor 3. Turunan dari fx sama dengan sin x ditambah dengan cos x dikuadratkan. Saya ingatkan sekali lagi, dalam turunan fungsi aljabar, Y sama dengan A U pangkat N, maka ini turunannya adalah N dikali dengan A U pangkat N dikurang dengan 1, di mana U-nya itu adalah fungsi. Berarti turunan nomor 4 ini, F aksen sama dengan, ini kita turunkan terlebih dahulu, berarti 2 dalam kurung sin X ditambah dengan cos X, berarti di sini 2 dikurang 1, berarti 1. Selanjutnya dikali dengan turunan sin X adalah cos X, turunan cos X adalah min sin X. Maka yang ini bisa saya ubah menjadi seperti ini, 2 dalam kurung cos X ditambah dengan sin X dikali dengan cos X dikurang dengan sin X. Selanjutnya masih ingat rumus A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, itu sama dengan A ditambah dengan B, A dikurang dengan B. Berarti kita anggap yang ini A, yang ini B, yang ini A, yang ini B. Maka yang ini bisa kita ubah menjadi F aksen X sama dengan 2 dalam kurung, B-nya adalah sin X, berarti B kuadrat menjadi sin kuadrat X. Maka turunannya adalah 2 cos 2X. Kenapa dia cos 2X? Karena identitas dari cos kuadrat X dikurang dengan sin kuadrat X itu adalah cos 2X. Selanjutnya, untuk soal nomor 5, ini ada 2 penyelesaiannya. Nanti bisa pilih mana yang lebih cepat dan mana yang lebih mudah. Untuk yang cara pertama, kita bisa misalkan yang ini adalah U, yang ini adalah V. Maka dari sini kita bisa peroleh U aksen itu sama dengan, berarti U-nya itu adalah sin 5X, turunannya berarti turunan sin adalah cos, turunan 5X adalah 5, maka jawabannya 5 cos 5X. Selanjutnya untuk V aksen, ini dia, V-nya adalah cos 5X, turunan cos adalah min sin, turunan 5X adalah 5, berarti menjadi min 5 sin
5X. Maka cara pertama menggunakan rumus, kalau dia bentuknya perkalian, maka rumusnya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Selanjutnya kita tinggal substitusikan, U aksennya itu adalah ini, 5 cos 5X, cos 5X, dikali dengan V, V-nya itu adalah ini, cos 5X, lalu ditambah dengan U, U-nya itu adalah sin 5X. Sin 5X, dikali dengan V aksen, V aksennya adalah negatif 5 sin 5X. Sehingga ini kita bisa kalikan, cos 5X dikali dengan cos 5X itu adalah 5 cos kuadrat 5X, negatif kali positif ini jadi negatif, berarti 5 sin kuadrat 5X, maka ini jadinya 5 dalam kurung cos kuadrat 5X dikurang sin kuadrat 5X. Selanjutnya, identitas ini, cos kuadrat 5X dikurang sin kuadrat 5X, ini sama dengan cos 10X. Karena identitas dari cos kuadrat 5X dikurang sin kuadrat 5X ini adalah cos 10X, maka hasil turunan dari sin 5X cos 5X itu adalah ini 5, berarti 5 cos 10X. Selanjutnya bisa kita cari pakai cara kedua. Ini lebih singkat caranya. Soalnya adalah fx sama dengan sin 5x cos 5x. Kita akan cari identitas dari ini, sin 5x cos 5x. Itu ada rumus sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos x. Maka sin 10x itu sama dengan 2 sin 5x cos 5x. Sehingga setengah sin 10x itu sama dengan sin 5x cos 5x. Maka identitas dari sin 5x cos 5x ini adalah ini. Setengah sin 10x. Sehingga kita bisa ubah soal ini menjadi fx sama dengan setengah sin 10x. Maka turunannya adalah ini tetap setengah. Turunan sin adalah cos, 10x turunnya adalah 10, berarti 10 dikali dengan cos 10x. Yang ini habis, tinggal 5, maka turunannya adalah 5 cos 10x. Berarti bisa cari pakai cara satu, itu memakai rumus perkalian. Kalau U kali V, maka rumus turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Ini di kelas 2 sudah belajar. Selanjutnya bisa pakai cara menentukan terlebih dahulu identitas dari sin 5x cos 5x, baru kita cari turunannya. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 6, ini juga caranya ada dua. Yang pertama kita menggunakan rumus, misalkan yang di atas adalah U, yang di bawah adalah P, maka turunannya U aksen, turunan sin 4x itu adalah turunan sin cos, turunan 4x 4, berarti 4 cos 4x. Turunan yang di bawah, turunan cos adalah min sin, turunan 2x adalah 2, berarti turunannya adalah min 2
sin 2x. Untuk cara pertama, rumus U per V, berarti turunannya itu adalah U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Maka kita tinggal substitusikan aja. U aksen itu adalah 4 cos 4x, berarti ini 4 cos 4x dikali dengan V, V-nya itu ini cos 2x, cos 2x. Selanjutnya dikurang U-nya adalah sin 4x dikali dengan V aksen. V aksennya adalah ini, negatif 2 sin 2x per V-nya dikuadratkan. V-nya adalah cos 2x, berarti cos kuadrat 2x. Selanjutnya, F aksen sama dengan 4 cos 4x cos 2x, negatif kali negatif jadi tambah. Identitas dari ini, sin 4x. Berarti identitas sin 4x itu sama dengan 2 sin 2x. Ini tambah didapat dari negatif kali negatif, tambah. Selanjutnya sin 4x kita ubah menjadi 2 sin 2x cos 2x. Ini 2, menjadi 4, berarti 4 sin 2x cos 2x, lalu dikali dengan sin 2x, per cos kuadrat 2x. Selanjutnya ini kita bisa ubah menjadi F aksen X sama dengan, kita bisa lihat ini ada cos 2x, di sini juga ada cos 2x, di sini juga ada cos 2x, ini ada 4, ini juga ada 4. Kita bisa buat seperti ini, 4 cos 2x dalam kurung cos 4x, karena 4 cos 2x dikali cos 4x hasilnya adalah ini, ditambah dengan ini, berarti sin kuadrat 2x per cos kuadrat 2x itu bisa kita buat cos 2x dikali dengan cos 2x. Maka ini habis. Cos 4x itu identitasnya adalah cos kuadrat 2x dikurang sin kuadrat 2x. Maka cos 4x ini kita bisa ubah, ini dia. Berarti yang ini menjadi F aksen X sama dengan 4 dalam kurung cos kuadrat 2x dikurang dengan sin kuadrat 2x ditambah dengan sin kuadrat 2x, lalu per cos 2x. Selanjutnya yang ini habis, tinggal F aksen X sama dengan, yang ini habis, tinggal 1, maka hasilnya adalah 4 cos 2x. Maka hasil turunan Fx sama dengan sin 4x per cos 2x itu adalah 4 cos 2x. Selanjutnya kita bisa pakai cara kedua, ini lebih cepat caranya. Cara kedua, kita tulis soalnya dulu. Fx sama dengan sin 4x per cos 2x. Selanjutnya identitas dari sin 4x ini adalah ini. Sin 4x itu sama dengan 2 sin 2x cos 2x. Berarti ini kita bisa ubah sin 4x itu menjadi 2 sin 2x cos 2x per
cos 2x. Maka fx-nya itu tinggal 2 sin 2x. Sehingga turunannya adalah 2, tetap kita tulis. Turunan sin adalah cos, turunan 2x adalah 2, berarti 2 cos 2x. Berarti ini kita bisa tulis f aksennya adalah 2 kali 2 adalah 4 cos 2x. Maka cara satu dengan cara kedua hasilnya adalah sama. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana kita dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri, berikut saya kasihkan beberapa soal. Soal yang pertama, jika hx sama dengan 2 sin x ditambah cos x, x dalam satuan radian, maka nilai dari turunan pertama untuk V per 2, V itu adalah 180 dibagi dengan 2, berarti 90 derajat. Maka yang pertama kita bisa turunkan ini terlebih dahulu, berarti turunannya adalah H aksen X sama dengan 2 tetap, turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin X. Berarti H aksen 90 itu sama dengan 2 cos 90 dikurang sin 90. Maka hasilnya cos 90 itu adalah 0 dikurang sin 90 adalah 1. Ya, jawabannya adalah 0 dikurang 1 sama dengan adalah minus 1. Maka jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Hasil diferensial dari Tx sama dengan sin X ditambah 1 dikali sin X dikurang dengan 2. Berarti kita bisa gunakan rumus U dikali V. Anggap yang ini sin X tambah 1 adalah U. Maka turunan U itu adalah turunan sin X adalah cos X. Turunan 1 adalah 0. Selanjutnya, turunan V, turunan sin X adalah cos X. Turunan negatif 2 adalah 0. Selanjutnya, kita bisa substitusikan rumus turunan U dikali V, berarti turunannya adalah U aksen V ditambah dengan U V aksen. Berarti sama dengan U aksennya itu adalah cos X. Ini dia. Lalu V-nya adalah ini, sin X kurang 2. Sin X kurang 2. Ditambah U. U-nya itu adalah ini. Sin X ditambah dengan 1. Lalu dikali dengan V aksennya adalah cos X. Maka ini bisa kita kalikan, cos X sin X dikurang 2 cos X ditambah, ini kalikan ini, berarti cos X sin X, 1 dikali cos X ditambah dengan cos X. Sehingga hasilnya cos X sin X ditambah cos X sin X, ini adalah 2 cos X sin X. Negatif 2 cos X ditambah cos X, ini berarti negatif cos X. 2 cos X sin X itu identitasnya adalah sin 2X dikurang dengan cos X. Maka ini hasil turunannya. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 3, jika fungsi H itu sama dengan theta ditambah V per 2 dikali dengan sin theta, maka turunannya adalah, kita bisa menggunakan rumus seperti nomor 2, berarti anggap ini adalah U, dan anggap ini adalah V. Maka U aksen sama dengan 1. Turunan theta adalah 1, turunan V per 2 adalah 0. Lalu V aksennya, turunannya adalah turunan sin
adalah cos theta. Selanjutnya kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus H aksen theta itu sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen, karena bentuknya adalah perkalian. Oke, langsung kita substitusikan. U aksennya dapatnya ini 1, V-nya itu adalah ini sin theta, ditambah U-nya itu adalah ini theta ditambah V per 2, lalu V aksennya adalah cos theta. Sehingga ini hasilnya adalah sin theta ditambah theta dikali cos theta. Berarti theta cos theta ditambah V per 2 dikali cos theta. Berarti V per 2 cos theta. Maka ini adalah hasilnya. Berarti jawabannya adalah sin theta tambah theta cos theta tambah pi per 2 cos theta. Berarti E jawabannya. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Hasil bagi diferensial dari fungsi g theta sama dengan 1 dikurang sin theta per sin theta dikurang dengan 3. Kita gunakan rumus pembagian. Berarti kita anggap ini adalah U per V, berarti turunannya adalah turunan 1, 0, turunan sin adalah cos, karena ini negatif, berarti min cos theta. Yang ini turunannya adalah turunan sin cos theta. 3 turunannya 0. Selanjutnya kita bisa substitusikan ke dalam rumus, berarti bentuknya adalah pembagian. G aksen theta itu sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Berarti kita tinggal substitusikan. U aksennya adalah min cos theta, berarti min cos theta. V-nya itu adalah ini sin theta dikurang 3. Sin theta dikurang dengan 3. Dikurang U-nya itu adalah ini 1 dikurang sin theta dikali dengan V aksen. V aksen ini V aksennya adalah cos theta. Cos theta per V kuadrat. V kuadrat P-nya itu adalah sin theta dikurang 3 dikuadratkan. Selanjutnya, berarti ini min cos theta dikali dengan sin theta, berarti min cos theta sin theta. Min cos theta dikali negatif 3, berarti tambah 3 cos theta. Ini negatif, sama ini berarti negatif 1 dikali dengan cos theta, berarti negatif cos theta. Negatif kali negatif adalah positif. Sin theta dikali cos theta berarti ditambah dengan sin theta cos theta per sin theta dikurang dengan 3 dikuadratkan. Sampai di sini, yang ini habis sama ini, karena sin theta cos theta itu sama dengan cos theta sin theta. Sehingga hasilnya 3 cos theta dikurang cos theta itu adalah 2 cos theta per dalam kurung sin theta dikurang 3 dikuadratkan. Maka hasilnya untuk nomor 4 itu adalah 2 cos theta per sin theta dikurang 3 dikuadratkan. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 caranya juga sama dengan soal nomor 4. Berarti bentuknya adalah U per P. U per P. Yang ini adalah U-nya, berarti turunannya itu adalah turunan sin adalah cos, berarti cos T. Turunan cos adalah min sin, berarti jadi positif,
tambah sin T. Selanjutnya untuk P aksen, turunan cos adalah min sin T, turunan sin adalah cos T. Selanjutnya kita bisa substitusi ke dalam rumus turunan dalam bentuk pembagian. Maka R aksen T sama dengan U aksen V dikurang dengan U V aksen per V kuadrat. U aksennya adalah ini, berarti cos T ditambah dengan sin T. Selanjutnya V-nya adalah ini, berarti dikali dengan cos T ditambah dengan sin T. Dikurang U-nya adalah ini, berarti sin T dikurang dengan cos T. Dikali dengan V aksen, V aksennya adalah ini, berarti negatif sin T ditambah dengan cos T per V kuadrat, berarti cos T ditambah dengan sin T dikuadratkan. Selanjutnya yang ini bisa kita tulis cos T ditambah dengan sin T dikuadratkan karena sama. Lalu yang ini supaya ini sama dengan ini negatif kita keluarkan, berarti ini jadi positif. Berarti sini sin T dikurang cos T, karena tadi negatif dikeluarkan, berarti sini nanti jadi positif sin T, berarti di sini jadi negatif cos T per cos T ditambah dengan sin T dikuadratkan. Selanjutnya yang ini bisa kita tulis sin T dikurang dengan cos T dikuadratkan. Maka hasilnya adalah ini, berarti gunakan rumus A ditambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Berarti ini cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T ditambah dengan 2 cos T sin T. Lalu ditambah dengan ini, berarti sin kuadrat T ditambah dengan ini jadi positif cos kuadrat T dikurang 2 sin T cos T per yang di bawah, berarti cos kuadrat T ditambah dengan sin kuadrat T ditambah dengan 2 cos T sin T. Ini sama ini hilang. Yang ini identitas trigonometri, cos kuadrat T tambah sin kuadrat T, ini sama dengan 1. Yang ini juga identitas trigonometri, berarti sin kuadrat T ditambah dengan cos kuadrat T, ini sama dengan 1. Yang ini juga sama dengan 1. Yang ini identitasnya adalah 2 cos T sin T, itu identitasnya adalah sin 2T. Sehingga jawabannya 1 ditambah 1 adalah 2 per
1 ditambah dengan sin 2T. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke nomor 6. Untuk soal nomor 6 kita cari turunan ini, Y sama dengan tangen X dikurang dengan kotangen X. Setelah kita dapat turunan dari Y sama dengan tangen X dikurang kotangen X, lalu kita ganti X-nya itu dengan V per 4. Berarti V per 4 itu sama dengan 45 derajat. V itu 180 dibagi 4, 45. Maka kita bisa cari ini turunannya, berarti Y aksen sama dengan turunan tangen itu adalah sekan kuadrat X. Selanjutnya turunan kotangen itu adalah min kosek kuadrat, berarti jadi tambah turunan kotangen itu adalah min kosek kuadrat, berarti ini kosek kuadrat X. Maka yang ini bisa kita ubah, sekan itu sama dengan 1 per cos kuadrat X ditambah kosek itu sama dengan 1 per, jadi kosek kuadrat X berarti 1 per sin kuadrat X. Selanjutnya kita substitusikan X sama dengan 45, maka Y sama dengan 1 per cos 45 dikuadratkan ditambah dengan 1 per sin 45 dikuadratkan. Berarti sama dengan 1 per cos 45 itu adalah setengah akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 1 per sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikuadratkan. Berarti sama dengan 1 per setengah akar 2 dikuadratkan itu jadi setengah ditambah dengan 1 per setengah, sehingga jawabannya naikkan ke atas 2 ditambah dengan 2, maka jawabannya adalah 4. E. Selanjutnya untuk soal nomor 7, yang pertama kita cari turunan ini terlebih dahulu dalam bentuk perkalian, berarti nanti kita misalkan yang ini adalah U, yang ini adalah P. Lalu setelah kita dapat hasil turunannya, kita substitusikan dengan X-nya diganti dengan V per 4. V per 4 itu berarti 45, 180 dibagi dengan 4. Berarti U-nya itu sama dengan X kuadrat, maka turunannya adalah 2X. Lalu V-nya itu sama dengan kotangen X, maka turunannya itu adalah min kosek kuadrat X. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus turunan bentuk perkalian, berarti H aksen X sama dengan U aksen V ditambah dengan U V aksen. Berarti U aksennya itu adalah 2X, V-nya itu adalah kotangen X, selanjutnya ditambah U-nya itu adalah X kuadrat, V aksennya adalah negatif kosek kuadrat X. Maka yang ini kita bisa ubah, berarti ini jadinya adalah 2X dikali dengan kotangen itu adalah 1 per tangen X. Dikurang, ini jadi kurang, X kuadrat dikali dengan kosek kuadrat X itu sama dengan 1 per sin kuadrat X. Selanjutnya, kita substitusikan X-nya itu sama dengan V per 4.
atau ini sebesar 45 derajat. Karena V itu adalah 180. Berarti H aksen V per 4 sama dengan 2X, berarti 2 dikali dengan V per 4 dikali dengan 1 per tangen V per 4 dikurang dengan V per 4 dikuadratkan dikali dengan 1 per sin V per 4 dikuadratkan. Maka H aksen V per 4 itu sama dengan ini habis, tinggal 2, berarti V per 2 dikali dengan 1 per tangen V per 4. Tangen V per 4 itu, atau sama dengan tangen 45 itu 1, berarti 1 per 1, berarti dikali dengan 1, dikurang, ini berarti V kuadrat per 16. 1 per sin V per 4. Sin V per 4 itu sama dengan, berarti sin V per 4 kuadrat itu sama dengan sin 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikuadratkan. Berarti akar 2 dikuadratkan 2, 2 dikuadratkan 4, berarti sama-sama bagi 2, jawabannya adalah setengah. Sehingga ini dikali dengan 1 per setengah, berarti dikali dengan 2. Selanjutnya ini habis, tinggal 8. Maka H aksen V per 4 itu sama dengan V per 8 dalam kurung 4 dikurang dengan V. Berarti V per 8 dikali 4, ini 4 V per 8 sama dengan V per 2. Lalu V per 8 dikali dengan negatif V adalah negatif V kuadrat per 8. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya untuk soal nomor 8, kasusnya sama. Yang pertama kita turunkan dalam bentuk U per V, dalam bentuk pembagian, lalu kita ganti X-nya dengan V per 2. V per 2 itu berarti 90 derajat. Berarti kita misalkan, yang ini kita misalkan U, yang bawah kita misalkan V. U-nya itu sama dengan cos X ditambah dengan 2, maka U aksennya itu sama dengan turunan cos adalah min sin X. Turunan 2 adalah 0. V-nya itu adalah sin X, berarti turunannya adalah, turunan sin X adalah cos X. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus turunan bentuk U per V, pembagian. Berarti GX sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Maka G aksen X-nya itu sama dengan U aksennya adalah ini, min sin X. V-nya itu adalah nih sin X, berarti dikali dengan sin X, dikurang U-nya itu adalah ini U-nya, kita buat dalam kurung, cos X ditambah dengan 2, lalu V aksennya adalah ini, cos X, per V kuadrat. V kuadrat berarti sin kuadrat X. Selanjutnya, G aksen X sama dengan berarti min sin kuadrat X, ini kali negatif, negatif cos X dikali cos X berarti negatif cos kuadrat X, negatif dikali dengan 2, negatif 2 dikali dengan cos X berarti negatif 2 cos X per sin kuadrat X. Selanjutnya yang ini identitasnya adalah negatif 1. Karena dia sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X sama dengan 1.
Sama-sama kita kalikan dengan negatif, berarti negatif sin kuadrat X dikurang dengan cos kuadrat X sama dengan negatif 1. Sehingga hasil G aksen X itu sama dengan negatif 1 dikurang 2 cos X per sin kuadrat X. Selanjutnya kita substitusi, kita ganti X-nya dengan 90, berarti G aksen 90. Jadi sama dengan negatif 1 dikurang 2 cos 90 per dalam kurung sin 90 dikuadratkan. Negatif 1, cos 90 adalah 0, 0 dikali dengan 2 adalah 0, berarti dikurang 0, per sin 91 dikuadratkan 1. Maka jawabannya adalah negatif 1. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 9. Ini modelnya agak beda. Berarti di sini ada 3 fungsi. Yang pertama kita bisa turunkan yang ini dulu. Ini yang pertama. Yang kedua ini turunkan sin-nya. Selanjutnya yang ketiga kita turunkan ini, 2X ditambah dengan 3. Berarti hasilnya turunannya adalah Y aksen sama dengan, saya ingatkan lagi, berarti Y sama dengan A U pangkat N, di mana U itu sama dengan fungsi. Berarti turunannya itu adalah N A U N kurang 1. Berarti ini sama dengan, kita turunkan yang pertama, ini 3-nya, berarti 3 sin pangkat 2, tetap ditulis, 2X ditambah dengan 3, dikali turunan sin adalah cos, tetap ditulis, 2X tambah 3. Lalu 2X tambah 3, turunannya adalah 2. Sehingga Y aksen sama dengan 3 dikali 2 sin 2X tambah 3. Karena ini kuadrat, saya pecah menjadi seperti ini. 2X tambah 3 dikali dengan cos 2X tambah 3. Selanjutnya dari sini kita bisa lihat ini 2 sin dalam kurung 2X ditambah 3 dikali dengan cos dalam kurung 2X tambah 3. Ini sama dengan identitasnya adalah sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Berarti kita anggap yang ini adalah A, yang ini adalah A. Maka Y aksen menjadi 3 sin 2 dalam kurung 2X ditambah dengan 3, lalu sin yang ini 2X ditambah dengan 3. Berarti hasilnya adalah Y aksen sama dengan 3 sin dalam kurung 4X, 2 kali 2X, lalu 2 dikali dengan 3, berarti tambah dengan 6, lalu sin 2X ditambah dengan 3. Hasilnya seperti ini, tapi di option tidak ada. Maka kita bisa ubah ini, masih ingat rumus perkalian, di mana sin A, sin B itu sama dengan minus setengah dalam kurung cos A ditambah dengan B dikurang cos A dikurang dengan B. Berarti kita anggap yang ini adalah A, yang ini adalah B. Maka Y aksennya menjadi minus 3/2 dikali dengan cos dalam kurung A tambah B. 4X ditambah 2X adalah 6X. Lalu 6 ditambah dengan 3, berarti tambah dengan 9, dikurang dengan cos
A dikurang B, berarti 4X dikurang 2X itu adalah 2X, lalu 6 dikurang dengan 3, berarti tambah dengan 3. Oke, berarti jawabannya adalah A. Minus 3/2 cos 6X ditambah dengan 9 dikurang cos dalam kurung 2X ditambah dengan 3. Selanjutnya soal yang terakhir adalah soal nomor 10. Yang ini kita bisa ubah menjadi Y sama dengan dalam kurung 1 ditambah sin kuadrat X pangkat setengah. Jadi kasusnya masih sama, kalau Y sama dengan A U pangkat N, di mana U-nya adalah fungsi, maka turunannya adalah N A U N dikurang 1. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan, berarti ini setengah, yang di dalam ditulis lagi 1 ditambah sin kuadrat X pangkat setengah dikurang dengan 1, ini menjadi minus setengah, dikali dengan turunan yang di dalam, berarti turunan 1 adalah 0, turunan sin kuadrat X, pertama 2 dulu diturunkan, berarti 2 sin X, lalu turunan sin adalah cos X, turunan X adalah 1, jadi nggak usah kita tulis, berarti Y aksen sama dengan, yang ini habis, sin X, cos X, ini karena pangkat minus setengah, letak ke bawah, berarti 1 ditambah dengan sin kuadrat X pangkat setengah. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi aksen sama dengan sin X cos X per akar dari 1 ditambah dengan sin kuadrat X. Maka jawabannya adalah E. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.